Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Sabtu 31 Januari 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Eksepsi Petrus Fatlolan ditolak, sidang dugaan korupsi PT Tanimbar Energi masuk tahap pembuktian. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa Petrus Fatlolon dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Tanimbar Energi. Sidang putusan sela tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Nova Laura Sasube, didampingi dua hakim anggota Marta Maitimu dan Agus Hairullah. Kamis 29 Januari 2026. Dalam putusannya, majelis menyatakan proses persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Majelis hakim menilai dalil-dalil eksepsi tidak menunjukkan adanya cacat formil dalam surat dakwaan. Keberatan yang diajukan terdakwa juga dinilai telah masuk ke pokok perkara dan pembuktian, sehingga hanya dapat diuji dalam persidangan melalui alat bukti. Majelis menegaskan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, sehingga tidak ada dasar hukum untuk menyatakan dakwaan batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Oleh karena itu, penuntut umum diperintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Majelis juga mengingatkan terdakwa mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat, kini Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama penasihat hukumnya agar membuktikan seluruh keberatan dalam sidang pokok perkara. Usai sidang, Petrus Fatlolon mengaku putusan tersebut bukan yang diharapkannya, namun ia tetap menghormati keputusan majelis hakim. Ia menegaskan akan membuktikan adanya kesalahan prosedur dan kejanggalan dalam proses hukum yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka hingga berstatus terdakwa. Menurutnya, perkara tersebut syarat dengan politisasi dan dugaan kriminalisasi. Sidang tersebut turut dihadiri istri terdakwa, Joyce Penturi, yang sebelumnya pernah mengadukan perkara ini ke Komisi 3 DPR RI dalam panja reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Diketahui Tribuners, perkara dugaan korupsi ini menyeret 3 terdakwa, yakni Petrus Fatlolon selaku mantan Bupati Maluku Tenggara Barat periode 2017 hingga 2022, Johanna Joyce Julita Lololuan selaku Direktur Utama PT Tanimbar Energi periode 2019-2023, serta Karel FGB Lusnarnera selaku Direktur Keuangan periode 2019-2023. Jaksa penuntut umum dalam perkara ini adalah Rozali Afifuddin, Garuda Cakti Viratama, dan Asian Silverius Marbun. Para terdakwa didakwa dalam perkara penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT Tanimbar Energi yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2020 hingga 2022 dengan nilai kerugian negara sebesar 6 miliar lebih. Dalam dakwaannya, JPU menyusun dakwaan primer pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara dakwaan subsidiar menggunakan pasal 3 junto pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang yang sama. Besaran kerugian keuangan negara tersebut didasarkan pada laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 700/LAK datar 7/3/2025.
bahwa sesungguhnya kami berharap eksepsi diterima, ya. Namun hasilnya seperti ini, ya kita menghormati keputusan majelis hakim. Karena perkara ini sesungguhnya sangat syarat dengan politisasi, pemerasan yang berujung pada kriminalisasi. Faktanya sampai hari ini kan ada beberapa oknum jaksa, ya, yang sementara diperiksa di Jamwas Kejaksaan Agung. Air. Hasil RDP, Kemenhaj berupaya dorong peningkatan kuota haji di Maluku. Rapat dengar pendapat atau RDP DPRD Provinsi Maluku dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj Provinsi Maluku, Jumaidi Wali dan Biro Kesejahteraan Rakyat atau Kesrasetda Maluku, Faisal Ahmad, menghasilkan kesepakatan penting untuk menindaklanjuti persoalan penurunan kuota haji Maluku tahun 2026 ini. RDP ini berlangsung di ruangan rapat Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku pada Kamis 29 Januari 2026. Dalam forum itu, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku, Sukri Wailisa, menegaskan bahwa lebih dulu kuota haji yang diperoleh Maluku sebagai bentuk lemahnya negosiasi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Menurutnya bahwa kebijakan kuota haji untuk 2026 sebanyak 587 itu sangat merugikan masyarakat Maluku yang awalnya pada 2025 mampu memperoleh kuota hingga 1.086 orang. Maka dari itu Sukri menyarankan agar penurunan kuota haji yang menjadi persoalan ini dapat dikoordinasikan dengan cepat antara pemerintah Provinsi Maluku dengan Kemenhaj Provinsi Maluku agar dapat disiasati melalui pertemuan lanjutan dengan DPR RI ataupun Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Usulan senada disampaikan Luki Watimuri, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Maluku. Ia menyayangkan penurunan kuota yang mencapai hampir 50% itu. Menurutnya, sudah saatnya Maluku menunjukkan sikap tegas kepada kementerian terkait kebijakan itu. Pimpinan rapat yang memandu RDP itu menegaskan bahwa sikap ini akan diteruskan pula ke Ketua DPRD Provinsi Maluku untuk menjadi sikap tegas dalam penurunan kuota tersebut. Sementara itu, Kakanwil Kemenhaj Provinsi Maluku merespons positif rencana pertemuan dengan DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi jalan agar Maluku memperoleh prioritas kuota haji di masa mendatang. Diketahui dalam 3 tahun terakhir, rata-rata Provinsi Maluku mendapatkan kuota 1.000 lebih. Baru di tahun 2026 mengalami penurunan drastis. Kapan kuota yang seperti kita saksikan tahun-tahun kemarin berubah drastis. Jadi rasionalisasi itu berdasarkan antrian terlama itu dirasionalisasi 15 tahun. Yang kedua yang paling terlama itu adalah Provinsi Gorontalo, antriannya 16 tahun. Nah, lewat dari itu provinsi yang lain, itu antriannya 23 dibanding pemerintahan sebelumnya. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Ibu Ketua bahwa banyak yang turun di Makassar. Sebenarnya tanggung jawab dari Sudah disampaikan bahwa kekurangan kuota ini nanti insya Allah dari Komisi 4 akan bersama-sama dengan instansi terkait di
Kementerian Haji akan langsung melakukan pertemuan dengan Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta untuk minimal tahun mendatang supaya bisa menjadi prioritas untuk Provinsi Maluku juga, supaya kita tidak mengalami kekurangan yang sangat signifikan. Bisa dibayangkan tahun 2025 kuota kita 1086, kali ini mengalami penurunan itu kurang lebih sekitar 499 jamaah. Jadi sekarang kuota kita tinggal tersisa 587. Selama ini beta lihat sendiri. Informasi lainnya Tribuners, Pegadaian Ambon meluncurkan aplikasi Tring lewat Festival Investasi Emas. PT Pegadaian Area Ambon meluncurkan aplikasi Tring Pegadaian melalui Festival Investasi yang digelar meriah di Taman Patimura, Jumat 30 Januari 2026 malam. Kegiatan berlangsung selama 2 hari hingga 31 Januari dan disambut ratusan warga dari berbagai kalangan usia. Festival ini merupakan lanjutan Festival Tring tahap kedua 2025 yang pelaksanaannya digeser ke awal 2026. Mengusung tagline mulai dari Tring, kegiatan tersebut difokuskan pada edukasi literasi keuangan dan pengenalan investasi emas kepada masyarakat. Sejak siang hari, area Taman Patimura telah dipadati pengunjung. Anak-anak, remaja, hingga orang tua ikut terlibat dalam berbagai rangkaian acara yang dikemas sebagai hiburan sekaligus edukasi finansial. Deputi Bisnis Pegadaian Area Ambon, Hartsal Rahman, menjelaskan, aplikasi Tring dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi sekaligus membangun kebiasaan investasi. Menurutnya, Tring bukan sekadar aplikasi pembayaran, tetapi menjadi pintu masuk investasi emas digital yang bisa diakses siapa saja yang memiliki KTP. Ia menambahkan, anak-anak pun bisa memiliki tabungan emas dengan registrasi menggunakan identitas orang tua. Pegadaian ingin menanamkan budaya investasi sejak usia dini. Festival ini tidak hanya menyasar generasi muda, tetapi juga orang tua. Pegadaian mendorong keluarga mulai merencanakan biaya pendidikan anak melalui investasi emas yang praktis lewat aplikasi. Menurut Hartsal, pendekatan hiburan dipilih agar edukasi keuangan terasa ringan dan mudah diterima masyarakat. Pegadaian berharap festival ini menjadi momentum perubahan pola pikir masyarakat terhadap investasi. Festival Tring menjadi sinyal bahwa investasi emas kini semakin mudah, cepat, dan bisa dimulai dari genggaman tangan. Tagline kita mengatakan ini bertujuan untuk mengedukasi secara masif masyarakat khususnya di Kota Ambon terkait dengan penggunaan aplikasi Tring yang akan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bertransaksi di Pegadaian hanya dengan menggunakan mobile phone. Dan tentunya dengan aplikasi ini dapat membantu masyarakat tidak hanya untuk melakukan payment atau pembayaran, juga bisa membantu masyarakat untuk bisa mewujudkan yang namanya investasi melalui emas. Seluruh siswa yang ada di Kota Ambon, dalam hal ini kita bertujuan untuk bagaimana mulai mengedukasi secara dini adik-adik kita atau anak-anak kita mulai dari
tingkat usia 5 tahun hingga tingkat SMP, bagaimana pentingnya investasi dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Festival Tring Got Talent. Dan tentunya kita harapkan bahwa tidak hanya adik-adik, tetapi tentunya adik-adik ini didampingi oleh orang tua. Orang tuanya tentunya kita berharap mereka teredukasi bagaimana mempersiapkan biaya pendidikan anaknya dengan investasi melalui emas, dan tentunya didukung oleh aplikasi Tring Pegadaian untuk memberikan kemudahan kepada mereka tanpa harus datang ke outlet Pegadaian. Peluncuran aplikasi Tring Pegadaian, Bedouin ajak warga segera berinvestasi. Wali Kota Ambon Bedouin Watimena membuka festival investasi sekaligus peluncuran aplikasi Tring by Pegadaian yang digelar meriah di Taman Patimura, Jumat 30 Januari 2026 malam. Tring by Pegadaian adalah aplikasi investasi dan layanan keuangan digital dari PT Pegadaian yang memudahkan nasabah jual beli, menabung, mencicil hingga menggadaikan emas secara online. Aplikasi ini resmi berizin OJK, aman dengan fitur biometrik dan menawarkan layanan komprehensif seperti cetak fisik emas serta bayar cicilan dalam satu platform. Dengan tagline mulai dari Tring, festival ini berlangsung meriah dan melibatkan 50 pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil serta penguatan inklusi keuangan di Kota Ambon. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa perubahan pola transaksi dan pengelolaan keuangan masyarakat saat ini berlangsung sangat cepat. Akses layanan keuangan tidak lagi dibatasi ruang dan waktu, namun kemudahan tersebut harus diimbangi dengan pemahaman literasi keuangan yang memadai, sehingga dapat terhindar dari berbagai risiko seperti investasi bodong, pinjaman ilegal, hingga praktik keuangan yang merugikan lainnya. Ia mengakui bahwa tingkat literasi keuangan nasional memang terus mengalami peningkatan, namun tantangan masih besar, khususnya di wilayah kepulauan dan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, peluncuran dan penguatan penggunaan aplikasi Tring by Pegadaian dinilai strategis untuk menjembatani kesenjangan akses layanan keuangan. Watimena memberikan apresiasi kepada PT Pegadaian Area Ambon atas terselenggaranya festival ini sekaligus penguatan literasi keuangan digital di daerah. Wali Kota pun mengajak masyarakat Ambon untuk mulai menabung dan berinvestasi sejak dini melalui lembaga keuangan resmi, khususnya Pegadaian. Sementara itu, Deputi Bisnis Pegadaian Area Ambon, Hartsal Rahman, menyampaikan rasa bangga atas kehadiran Wali Kota Ambon dan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ia menjelaskan festival digelar untuk mengedukasi masyarakat bahwa transaksi pegadaian kini dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Tring by Pegadaian tanpa harus datang langsung ke kantor. Dan selain itu, untuk meregistrasi hanya memerlukan NIK pada KTP. Namun tidak menutup kemungkinan bagi anak kecil untuk berinvestasi, tetapi bisa melalui orang tua. Dirinya berharap masyarakat dapat hadir dan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya seputar pegadaian dan penggunaan aplikasi Tring. Bertahun-tahun akses jalan Kepulauan Banda rusak berat, warga harap perhatian pemerintah. Ruas jalan dan jembatan di Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah rusak berat bertahun-tahun lamanya. Atas kerusakan itu, warga Kepulauan Banda meminta perbaikan jalan. Pasalnya, sejak dikerjakan sejak 2019 lalu, setiap tahun selalu dilakukan perbaikan secara swadaya. Luas wilayah Kecamatan Kepulauan Banda adalah 107 km persegi yang terdiri dari 10 desa antara lain Lontoir 2.322 jiwa,
Pulau Hatta 692 jiwa, Selamon 1.576 jiwa, Wair 1.452 jiwa, Uring Tutra 458 jiwa, Lautang 581 jiwa, Wailing Pensibi 1.283 jiwa, Boyau 906 jiwa, Dender 416 jiwa, dan Combir Kasestoren 770 jiwa. Kondisi miris kerusakan jalan dikeluhkan warga Kepulauan Banda, tepatnya di Negeri Administratif Lautang, Kecamatan Kepulauan Banda. Jalan dengan lebar sekira 4 meter itu berlubang hampir sebadan jalan, menyisakan kubangan air. Para warga akhirnya secara swadaya memperbaiki jalan yang meliputi Negeri Administratif Lautang, Negeri Administratif Uring Tutra, hingga Negeri Lontoir. Jumat 30 Januari 2026, Kepala Negeri Administratif Lautang Ramli Astar mengatakan kondisi jalan rusak berat dan diperbaiki setiap tahun. Sayangnya penggunaan material semen dan pasir tak bisa bertahan lama dibanding penggunaan aspal. Terlebih saat musim gelombang, ombak menghantam jalan hingga badan jalan kembali rusak. Khususnya Banda Besar, Kecamatan Kepulauan Banda, akses jalan yang dibangun pemerintah daerah kisaran tahun 2019 banyak yang sudah hancur. Demikian dipaparkan Ramli Astar kepada Tribun Ambon. Dengan rusaknya jalan diperkirakan panjang 7 hingga 8 km itu, ia bersama warganya mengambil langkah swadaya mengumpulkan material untuk perbaikan jalan. Usai material terkumpul, warga bahu-membahu menambal sulam jalan dengan material seadanya. Kondisi itu ia akui sudah berlangsung 4 tahun dan setiap tahun selalu dilakukan perbaikan. Perbaikan jalan selalu dilakukan warga menjelang bulan suci Ramadan. Namun sebelum itu dilakukan survei terlebih dulu. Masih dari Maluku Tengah, Tribuners, anggota DPRD ajak siswa SMAN 37 Malteng implementasi nilai Pancasila. Dialog interaktif antar siswa-siswi SMA Negeri 37 Maluku Tengah dan Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah, Musriadin Labahawa, berlangsung penuh antusias. Berlokasi di SMA Negeri 37 Malteng, Jumat 30 Januari 2026, para siswa diajak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui tindakan sehari-hari. Sebagai pemateri, Musriadin Labahawa menuturkan, secara langsung Komisi 4 DPRD Malteng bermitra dengan OPD di sektor pendidikan dan kebudayaan. Ia menuturkan implementasi nilai-nilai Pancasila pada Gen Z merupakan sesuatu yang penting dan terobosan yang luar biasa di tengah arus globalisasi perkembangan teknologi. Menurutnya, langkah yang diambil oleh Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan dan Keguruan atau STIKIP Gotong Royong Masohi harus ditindaklanjuti. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 37 Maluku Tengah, Nur Hayati, menyampaikan ucapan terima kasih kepada penyelenggara juga pemateri. Kedepannya, pihak sekolah akan berusaha memberikan pemahaman pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila kepada siswa. Ia berharap kedepannya ada kerjasama dari pihak STKIP Gotong Royong untuk melaksanakan sosialisasi implementasi nilai-nilai Pancasila secara berkala. Diketahui kegiatan sosialisasi implementasi nilai-nilai Pancasila kepada Gen Z ini dibuka secara langsung oleh Ketua STKIP Gotong Royong Masohi, Kalsum Sahus.
yang STKIP ya, gotong royong Masuhi yang saya hormati, Ibu Kepala SMA Negeri. Pendidikan terdampak itu yang paling awal dan paling utama adalah Pancasila sebagai modal dasar kompas bagi negara maupun wilayah ini ke depan. Pancasila adalah hukum dasar negara tertinggi yang tidak bisa diganggu. Ya, kita beri aplaus. Mau saya tunjuk atau ada yang langsung angkat tangan? Ada yang angkat tangan? Karena hadiahnya juga fantastis. Dengan yang berbahagia, serta hadir pula bersama kita teman-teman dari pers, akademik, sticky gotong royong, ada mahasiswa yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Seluruh salam sejahtera untuk kita sekalian. STKIP ya, gotong royong Masuhi yang saya hormati, Ibu Kepala SMA Negeri. Pendidikan terdampak itu yang paling awal dan paling utama adalah Pancasila sebagai modal dasar kompas bagi negara maupun wilayah ini ke depan. Baik, saya dari Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah, yang bidang mitra saya juga ada dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan apresiasi yang tinggi buat Sticky Gotong Royong Masuhi dan SMA 37 Maluku Tengah telah mengundang saya untuk memberikan materi pada kesempatan ini berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila bagi Gen Z atau generasi Z, generasi milenial. Bagi saya ini sesuatu yang penting dan terobosan yang luar biasa, karena di tengah arus globalisasi, perkembangan zaman dan teknologi yang cukup pesat, mesti penanaman nilai-nilai Pancasila ini menjadi sesuatu yang penting, yang urgen, agar supaya generasi kita bisa terbingkai dengan nilai-nilai budaya, nilai-nilai luhur Pancasila yang selama ini bagi kami sudah sangat tergerus dan cukup signifikan kalau tidak kita melakukan langkah-langkah di situ. Pancasila adalah hukum dasar negara tertinggi yang tidak bisa diganggu. Ya, kita beri aplaus. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Jalur pengalihan di Teluk Waru berlumpur, pengendara kesulitan melintas. Kerusakan parah terjadi di ruas jalan lintas Bula menuju Air Nanang, tepatnya di kawasan Teluk Waru, Kabupaten Seram bagian Timur atau SBT. Kondisi jalan berlumpur dan licin tersebut dipicu oleh pengalihan arus lalu lintas ke jalur darurat, menyusul masih berlangsungnya pengerjaan jembatan di ruas jalan utama. Jalan yang difungsikan sementara sebagai akses alternatif itu kini berubah menjadi lintasan berlumpur dan licin, menyulitkan setiap kendaraan yang melintas. Pantauan tribunambon.com di lokasi Jumat 30 Januari 2026, ruas jalan tersebut tampak dipenuhi tanah liat basah dengan genangan air di sejumlah titik. Permukaan jalan yang tidak rata membuat kendaraan mudah tergelincir, terutama di bagian tanjakan dan tikungan. Beberapa pengendara sepeda motor terlihat harus turun dan menuntun kendaraannya agar tidak jatuh. Bahkan ada yang terpaksa dibantu warga sekitar untuk mendorong motor melewati kubangan lumpur. Mobil penumpang pun mengalami kesulitan serupa lantaran ban kendaraan terlihat diselimuti lumpur tebal sehingga laju kendaraan pun tersendat. Pengemudi harus ekstra hati-hati memilih jalur yang sedikit lebih keras di sisi jalan. Menurutnya, meski hanya bersifat sementara, jalur pengalihan tersebut harus lebih diperhatikan, terlebih pasca hujan deras. Pasalnya saat musim hujan, kondisi jalan semakin parah dan sulit dilalui lantaran ditutupi lumpur. Mewakili pengendara lain, dirinya berharap pemerintah daerah segera melakukan penanganan serius terhadap jalur pengalihan, sekaligus mempercepat penyelesaian pengerjaan jembatan agar akses utama kembali difungsikan. Hingga kini, warga masih harus berjibaku dengan kondisi jalan berlumpur tersebut setiap kali melintas di kawasan Teluk Waru.
Tribuners, informasi dari SBT tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amatoh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi